Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita lanjut kembali kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab 20. Ad-dalala ala khairin wa du'a ila hudan aw dalalah. Ajakan kepada yang benar dan ajakan kepada yang sesat. Hadis nomor berapa? 175. Baca hadis panjang tentang Ali bin Abi Thalib. Monggo dibaca. Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW bersabda, esok akan kuserahkan panji ini kepada seseorang yang melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Ia mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Semalaman orang-orang ramai membicarakan, siapakah gerangan di antara mereka yang akan diserai panji itu? Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, di manakah Ali bin Abi Thalib? Seorang menjawab, wahai Rasulullah, ia sedang sakit mata. Beliau kemudian bersabda, panggillah ia kemari. Setelah dihadapannya Rasulullah SAW meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Lalu sembuhlah penyakit itu seakan-akan tidak pernah sakit mata. Kemudian ia diberi panji. Ali radhiyallahu anhu pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya harus memerangi mereka sampai bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, laksanakanlah dengan tenang sehingga kamu sampai di daerah mereka, lalu ajaklah masuk agama Islam dan beritahukanlah kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala yang harus mereka laksanakan. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk disebabkan ajakanmu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh rampasan perang berupa ternak-ternak yang paling tidak bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih pada hadis Bukhari nomor 4210 dan pada Sahih Muslim nomornya 2406. Baik, cukup. Hadisnya dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada perang Khaybar, la u'tiyanna raya godan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan serahkan bendera besok pada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya. Di sini belum disebutkan ya siapa orangnya.
yuhibbullaha wa rasulahu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah Rasulnya pun mencintainya. Berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya, juga Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha. Lantas orang-orang itu ramai membicarakan hal tadi. Pada malam hari mereka bincang-bincang. Mereka bicarakan siapa yang pantas untuk dapat bendera tadi. Falamma asbaha, ketika keesokan harinya pada pagi hari, falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kemudian pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu kulluhum yarju ayyutoha. Semuanya pingin untuk mendapatkan bendera tadi. Panji dan bendera sama enggak? Sama atau tidak? Sama. Ya, mendapatkan panji atau bendera tadi. Kemudian malah ketika itu kan sahabat ngumpul nih, pingin dapat bendera tadi. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ketika itu, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Lantas ada yang jawab, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata. Fa arsilu ilaihi. Maka beliau bersabda, panggillah ia kemari. Fa utiya bihi, lantas Ali dihadapkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Maka Rasulullah SAW kemudian meludahi kedua matanya. Wada'alahu, lalu mendoakan kebaikan untuk Ali bin Abi Thalib. Fabaro'a, lantas Ali sembuh. Hatta ka'allam yakun bihi waja'un, sampai tidak nampak kalau dia pernah sakit mata. Berarti tidak kelihatan bekas. Fa'atahur rayah, lantas panji tadi diberikan kepada Ali. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, uqatilum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, apakah kami itu memerangi mereka sampai mereka itu semisal kita, yaitu masuk Islam? Maka ketika itu Rasulullah SAW jawab, unfuts ala rislik. Laksanakanlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim. Sampai kamu sampai di daerah mereka. Summad'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yuhibbu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Sampaikan tentang kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah yang Allah cintai. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, seandainya engkau, demi Allah, andai Allah itu memberi hidayah lewat perantaraanmu kepada salah seorang di antara mereka, itu lebih baik bagimu daripada humurin na'am, daripada unta merah. Beri catatan di situ, unta merah itu harta berharganya orang Arab di masa silam. Maka itu lebih baik bagimu daripada harta yang berharga bagi orang Arab di masa silam. Dan tidak ada harta yang lebih mahal daripada unta merah dulunya. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Tadi terjadi pada perang apa? Khaybar. Perang Khaybar itu dicatat terjadi tahun 7 Hijriah.
Kalau penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Pada bulan Ramadan. Kalau Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dan saat perang Khaybar, Ali itu pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar tadi. Di dalam hadis yang lainnya dari Salamah bin Al-Aqwa, Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah itu pada perang Autas. Sebelumnya itu dibolehkan 3 hari, kemudian Rasulullah SAW itu melarangnya. Kalau perang Autas itu sama dengan tahun terjadinya penaklukan kota Mekah. Kalau tadi penaklukan kota Mekah tahun berapa tadi? 8 Hijriah, itu bulan Ramadan. Kalau perang Autas itu pada bulan Sya'ban. Maaf, bulan Sya'ban. Berarti sebelum ya. Ya, bulan Sya'ban pada tahun 8 Hijriah. Nah, sekarang perang Khaybar tadi di antara keistimewaannya ini ceritakan dalam hadis ini, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib, keistimewaan dari sahabat dari Ali bin Abi Thalib. Nah, faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib dan kedudukannya. Bahkan Allah dan Rasulnya tahu nantinya Ali akan menaklukkan peperangan Khaybar. Artinya menang dalam perang Khaybar. Faedah yang kedua, ini karomah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tahu siapa yang akan memenangkan perang. Tadi disebut apa? Orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, juga Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Dan kemudian ditanya Ali bin Abi Thalib. Berarti kesimpulannya apa? Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh orang Syiah tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Namun kekeliruan Syiah itu ketika mengistimewakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan sahabat lainnya. Dalil keistimewaannya mereka selalu sebut-sebut hadis ini. Coba lihat, Abu Bakar enggak dipanggil, Umar enggak dipanggil. Padahal dalam riwayat yang lain kan disebutkan Umar itu katakan bahwasanya kami tidak gila pada kekuasaan kecuali pada waktu itu saja, karena dikatakan yang dapat bendera ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Makanya kami ingin dapat bendera tadi, artinya ingin dapat kepemimpinan tadi. Cuma pada saat itu saja Umar katakan kami gila kepemimpinan, rakus akan kekuasaan atau kepemimpinan. Berarti selain itu, di waktu selain itu para sahabat gila kekuasaan enggak? Tidak. Kalau zaman ini sampai jadi gila. Coba, sudah move on apa belum? Move on, Pak. Kalau sekarang malah jadi gila gara-gara cari kekuasaan. Dan kalau dulu itu baru satu waktu saja itu, karena dijanjikan tadi orang ini
akan mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Makanya Umar katakan, nah ini pada saat ini baru kami gila kekuasaan. Berarti Umar juga ya masih kalah dengan Ali di sini. Kalau menurut hadis ini, maka diunggulkan Ali dari lainnya itu karena hadis ini. Karena tidak dipanggil Abu Bakar, tidak dipanggil Umar, tidak dipanggil Utsman. Yang dipanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka yang lainnya itu kalah dengan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kalah dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Padahal hadis tadi itu lagi menceritakan tentang Ali saja, belum tentu yang lainnya itu kalah keutamaannya dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, belum tentu. Ini baru satu hadis diperhatikan, tidak kompromikan dengan hadis lainnya. Yang jelas hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Terus faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah, mata Ali jadi sembuh. Dengan izin Allah, mata Ali jadi sembuh. Itu mukjizat ya. Tadi caranya bagaimana? Diludahi. Kalau jenengan obati cara kayak gini gimana coba? Bisa nggak? Datang berobat gitu, jenengan jadi dukunnya lah. Terus sini Pak, tak ludahin, puh. Sembuh. Tambah parah malah dia emosi dengan jenengan itu. Wah bapak ini ngawur tenan. Ini khusus untuk Nabi SAW khususon. Ya, cuma kekhususan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditulis lagi faedah berikutnya, cara menyembuhkan penyakit seperti dilakukan Nabi pada Ali, hanya menjadi kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya menjadi kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tanda di sini air liur beliau saja ini, masya Allah, benar-benar jadi mukjizat, penuh berkah. Kalau yang lainnya tidak bisa praktik seperti itu. Kalau berkahnya Nabi SAW bisa berpindah secara zat. Nah, berarti faedah berikutnya lagi, berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berpindah secara zat. Kalau manusia lainnya bagaimana? Tidak. Hal ini tidak berlaku bagi manusia lainnya. Jenengan mau usap-usap keringatnya ke, tangannya ke, mau diludahin ke, ini nggak berpindah berkah kalau manusia lainnya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi cuma berlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Keistimewaan bagi beliau. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tadi bendera tadi warna apa? Diberitahu nggak? Hah? Diberitahu atau tidak di dalam hadis? Tidak. Maka ditulis bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah jelas warna apa. Sehingga mau klaim ini warnanya itu hitam, mau klaim itu warnanya hijau, nggak bisa. Bahkan Imam Ibnu Hajar itu katakan warnanya macam-macam. Sehingga mau tentukan itu satu warna harus butuh dalil. Ya, mau tentukan ini panji Rasul, mau ini tahu ini bendera Rasulullah SAW, ya harus butuh dalil.
Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan semangat sahabat dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semangat para sahabat dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Boleh mendoakan sembuhnya seseorang. Boleh mendoakan sakitnya seseorang hingga sembuh. Karena tadi Nabi SAW sentuh Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian didoakan. Maka doa ini dianjurkan. Bahkan seseorang bisa memilih di antara dua keadaan, mau meminta itu untuk sembuh penyakitnya, minta pada Allah untuk sembuh penyakitnya, ataukah mau bersabar untuk penyakit tadi. Boleh dua-duanya. Bisa minta pada Allah untuk sembuh penyakit tadi, atau bisa memilih untuk sabar. Seperti kejadian seorang wanita yang punya penyakit ayan. Apa bahasanya ayan itu? Epilepsi. Apa bahasa Jawa ini apa? Ayan tadi, paham ini? Baik. Biasanya kejang-kejang tiba-tiba kan? Nah, dia datang kepada Nabi SAW, minta pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mintalah pada Allah supaya penyakit saya disembuhkan. Yaitu penyakit ayan tadi sembuh. Maka Rasulullah SAW berikan jawaban, kalau engkau mau, saya berdoa pada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu, Allah sembuhkan penyakitmu. Namun kalau kamu mau, kamu bisa memilih bersabar, maka bagimu surga. Maka wanita itu memilih, kalau begitu saya bersabar wahai Rasulullah. Terus dia minta lagi pada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, mintalah pada Allah jika saya terkena ayan, agar aurat saya itu tidak terbuka. Ketika lagi kejang-kejang tadi, ya, kalau terjadi seperti itu, mohon minta pada Allah supaya aurat saya itu tidak terbuka. Maka kemudian Nabi SAW kabulkan permintaan ini. Artinya beliau minta pada Allah untuk, ya, auratnya senantiasa tertutup ketika kena penyakit ayan. Berarti kesimpulannya dari hadis ini, kalau ada yang kena penyakit, kena sakit, punya dua pilihan. Yang pertama bisa apa? Sabar. Yang kedua berdoa. Namun ada satu kondisi, bersabar ini ditiadakan, malah wajib untuk berobat. Ketika berobat ini punya manfaat untuk mempertahankan hidupnya. Karena mempertahankan hidup lebih utama daripada dia memilih apa? Bersabar. Dia mempertahankan hidup, dia punya kesempatan untuk beramal masih banyak. Ya, dibandingkan dia memilih untuk bersabar, tidak untuk berobat. Jadi lihat kondisi nantinya. Kadang satu kondisi malah berobat itu jadi wajib dikarenakan untuk mempertahankan hidup. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kita mesti mengimani takdir. Karena ada orang yang berharap malah tidak dapat.
Sedangkan yang tidak berharap malah dapat. Contohnya siapa? Ali. Ali berharap apa? Berharap atau tidak berharap? Tidak berharap. Sakit kok. Malah dia nggak ada di tempat kan? Siapa yang berharap? Para sahabat tadi. Semua berharap untuk mendapatkan bendera atau panji tadi. Yang nunggu-nunggu dapat nggak bendera tadi? Tidak. Yang dapat siapa? Ali bin Abi Thalib yang tidak harap-harap bendera tadi. Maka menunjukkan kita mesti mengimani takdir. Ada yang kejar rizkinya terus, ya dapatnya cuma segitu. Ada yang kejarnya cuma pas-pasan saja, dia cuma jualan 1-2 jam. Rizkinya juga tetap ada dibandingkan dengan yang 20 jam mungkin. Tergantung, rizki itu tergantung. Takdir Allah itu Allah yang tentukan itu. Tahu mana yang ini pantas dapat, mana yang ini tidak pantas dapat. Maka semuanya harus kembali mengimani takdir. Di antara fungsi atau hikmah kita imani takdir, tahu rizki orang masing-masing, tidak cemburu pada rizki orang, dan tidak banyak kecewa. Harus mengimani takdir. Ya, pasti segera move on. Kalau dia hadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul atau tidak? Betul. Walaupun jagonya kalah. Belum, ya belum lah. Misalnya harus siap menerima. Iya kan? Iya. Walaupun jenengan bilang belum lah, ya. Hah? Yu takdir ya? Gimana? Walaupun dicurangin, takdir berarti. Taruhlah kalah, dicurangin kan? Takdir enggak? Takdir. Ya Allah enggak suka memang, namun jadi takdir enggak? Takdir. Jadi siap-siap saja. Enggak, saya kan enggak bilang itu disetujui tadi. Enggak. Namun kalau akhirnya kalah, jadi takdir enggak? Takdir, maka siap-siap. Kan saya nyemangati aja kan. Iya. Saya biasa-biasa aja kok. Itu harus move on makanya. Gimana Pak Nasir? Ini kita lagi belajar nih. Kalau nggak dapat sekarang ya sudah, nanti 5 tahun lagi. Nggak dapat 5 tahun lagi ya wes, nanti anak putune aja. Selesai. Enak itu kalau memahami takdir itu enak banget. Iya, boleh itu kita kerja maksimal silahkan. Namun kan hasilnya siapa yang tentukan coba? Allah. Sudah. Berarti tinggal pasrah ketika sudah usaha. Yang salah itu kalau kita sudah usaha terus protes lagi. Salah. Paham? Baik. Jadi siap-siap menerima. Ya, sudah. Sekarang saatnya ikhtiar. Saat-saatnya ikhtiar. Iya, namun siap-siap menerima menang apa kalah. Gitu. Oke. Itu kuncinya iman pada takdir. Orang yang tidak beriman pada takdir itu nggak pernah kecewa. Pokoknya siap-siap saja. Boleh berusaha nggak? Ya tetap. Nggak bisa pasrah. Oh saya pasrah aja sudah lah, mau sakit warak mati ya wes lah tak pasrah. Oh nggak bisa. Tadi sebab lakukan nggak? Boleh nggak berobat tadi?
Boleh nggak? Boleh. Oh, wanita tadi aja minta pada Rasul. Itu jalan dia itu untuk sembuh. Berarti boleh kan minta sembuh kan? Lakukan sebab nggak? Lakukan sebab. Iya kan? Namun dia pasrah juga nggak? Pasrah. Ya sudahlah, saya sabar saja. Ya gitu kan? Iya. Jadi siap-siap. Nerima menang apa? Kalah. Gitu. Nggak boleh banyak kecewa. Ini untuk hal-hal yang lain lagi sama. Ya, paham ini? Siap nerima? Oh belum. Diulang belum. Karena nih, apa? Pokoknya gitu. Siap-siap. Ya Pak Nasir? Sesasi meneh berarti ya? Iya toh? Katanya sebulan lagi kan? Iya. Oh sampai MK, iya terserah lah pokoknya. Mau sampai MK kayak sampai mana kayak. Pokoknya siap-siap menerima. Iya toh? Iya. Kalau saya ya ngaji aja kalau saya ini. Kan motivasi saja saya. Dah. Terus faedah berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan motivasi mendakwai orang lain. Tadi apa faedahnya tadi? Kalau ada yang dapat petunjuk lewat perantaraan kita kan, maka lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu apa? Harta yang istimewa di kalangan orang Arab di masa silam. Namun ingat, itu baru permisalan. Kalau orang lain dapat hidayah lewat perantaraan kita, apa memang selevel dengan unta merah? Enggak. Lebih baik dari unta merah. Tadi cuma permisalan saja. Unta merah nggak ada apa-apanya. Ini orang lain dapat hidayah nih lewat perantaraan kita ini, satu orang. Ya. Tetap unta merah tuh nggak ada bandingannya itu. Itu cuma permisalan saja. Lebih baik dari unta merah. Apa bisa lebih dari itu? Wah, kalah unta merah tadi. Unta merah nggak ada kelas, nggak ada level di sini. Karena ini masalahnya hidayah. Iya kan? Itu baru satu orang. Belum dua, belum tiga, empat dan seterusnya. Lebih banyak lagi unta merah yang diperoleh. Namun yang jelas unta merah pun masih kalah. Jadi cuma tadi dimisalkan, ini harta istimewa di kalangan orang Arab dulu, unta merah ini. Nah itu dijadikan contoh. Ya, kalau sekarang Masya Allah kalah itu. Harta-harta istimewa apapun yang manusia miliki di zaman ini kalah dengan hidayah yang diberikan kepada orang lain. Apalagi kalau kita dapat berikan hidayah jadi perantara untuk saudara-saudara kita yang punya hubungan nasab. Iya kan? Lebih istimewa lagi. Apalagi yang lebih dekat lagi pada istri, pada anak, pada orang-orang terdekat. Luar biasa pahalanya. Mana yang didahulukan, orang Jawa atau orang dekat? Untuk didakwahi. Orang Jawa atau orang dekat? Orang dekat. Istri lebih berhak. Anak juga lebih berhak. Sedulur dekat ini lebih berhak daripada orang jauh. Tetangganya di lingkungannya itu lebih berhak daripada dia pergi ke tempat lain yang jauh. Dakwahi dulu yang paling dekat. Maka kalau dapat unta merah dari situ, Masya Allah luar biasa. Dan seterusnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Hadis ini menunjukkan Islam mengajarkan adab dalam berdakwah dan berjihad.
Sini lihat adabnya ketika pergi jihad, suruh pelan-pelan, gak perlu tergesa-gesa. Sudah sampai di tempat tujuan, nah dakwahi dulu. Kemudian jelaskan tentang kewajiban-kewajiban. Faedah yang lainnya lagi dari hadis ini menunjukkan mesti ada prioritas dalam berdakwah. Mana yang diingatkan dulu, syirik dulu, apa kebid'ahan? Mana yang mesti diingatkan dulu? Syirik dulu apa kebid'ahan? Syirik dulu. Bukan berarti kita legalkan kebid'ahan, bukan. Namun ada skala prioritas. Syirik dulu apa selingkuh? Syirik dulu tetap. Syirik dulu apa minuman keras? Syirik dulu. Skala prioritas. Maka kalau itu tanda syirik dulu diingatkan, berarti kita punya kewajiban belajar hal-hal yang berhubungan dengan syirik dulu, supaya bisa ingatkan orang lain dengan benar. Lebih konsen bahas apa? Syirik. Dia kaji syirik dulu, terus dakwahi hal-hal syirik. Dia bisa jelaskan secara global, secara umum, baru secara terperinci, tafsil. Terperinci, detail. Ya, ada skala prioritas. Yang anehnya kita itu terlalu berutak-atik pada hal-hal yang kecil-kecil, yang ini kurang sebenarnya. Padahal ada hal yang besar yang perlu kita ingatkan dulu. Namun tidak mesti langsung main serang, apalagi nyerang tradisi. Ada tahapannya. Ini gimana saya bisa masuk nih? Tahapan dulu. Untuk masuk ke situ gimana caranya? Gak bisa langsung main serang. Orang itu kalau main bola itu gak masuk, gak langsung nendang bolanya langsung ke gawang orang, ke gawang lawan. Iya kan? Iya kan? Apa dulu dia lakukan coba? Dia oper dulu dari belakang dulu kan? Terus beralih ke tengah, ya kan? Utak-atik dulu itu gimana pertahanan sana bisa terbongkar, ya kan? Terus umpan ke depan, yang depan mau masuk, nggak bisa, tarik lagi ke belakang gitu. Nggak bisa dengan umpan datar gitu, kasih lambung aja, ya kan? Lambung, nggak bisa lagi sana backnya tinggi-tinggi, dia pokoknya cari cara lagi, umpan terus, sampai bisa ngegolin, ya kan? Coba kalau dia main tendang terus coba. Sudah dapat bola tendang lagi ke gawang orang, dapat bola tendang lagi, dapat bola tendang lagi. Bisa masuk enggak? Enggak bisa. Sana sudah siap-siap itu. Entah backnya nanti dapat bola atau kipernya nanti dapat bola. Namun coba kalau dia ngatur strategi baik-baik. Ini gimana ya? Ini yang penting kan bisa gol. Iya kan? Dia bangun dulu dari belakang nih. Yang penting kan tujuannya ingatkan syirik kan berarti. Namun dia bangun dari belakang. Bisa jadi saya ngulang Iqra dulu. Bisa jadi saya ngulang Quran dulu. Setelah itu pelan-pelan ini diterima. Baru masuk lagi hal yang lebih urgen. Ada tujuan. Namun dipakai tadi strategi untuk masukkan bola dalam gawang orang. Paham ini logikanya? Paham ya cara berpikirnya ya? Ya. Beda kalau jenengan dapat bola tendang langsung, bolak-balik tendang 50 kali. Kena mister gawang, kena tiang, kena bek lawan, kipernya nangkap, nggak bisa masuk-masuk. Dia nggak berpikir di sini. Pokoknya saya arak ngegolin pokoknya. Nggak bisa. Sudah paham itu caramu bagaimana? Maka ada strategi. Strategi itu yang perlu dipikirkan. Terus faedah yang lainnya lagi di sini dikatakan summad'uhum ilal Islam, dakwahi mereka pada Islam. Islam yang dimaksud adalah dakwahi mereka untuk bertauhid. Karena bapak ibu-ibu dakwah Islam tanpa tauhid nggak mungkin itu. Harus ingatkan tauhid, mengesahkan Allah. Islam itu mengesahkan Allah prioritas utama.
Kalimat ini bukan maksudnya semua dulu milal Islam. Ajarkan mereka pada Islam. Ajarkan global-global. Saya tauhid nggak diingatkan, syirik nggak diingatkan. Bukan. Ajak mereka untuk bertauhid, esakan Allah, agungkan Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Setelah bertauhid, ingatkan kewajiban-kewajiban. Apa kalau gitu kewajiban paling utama setelah bertauhid? Apa? Ingatkan sholat, puasa, zakat, rukun-rukun Islam yang ada. Jangan ada hal yang terlalu tinggi-tinggi. Ayo kita pergi berjihad. Ayo kita dirikan khilafah. Oh nanti. Iman dulu dibina nih, kewajiban-kewajiban dulu, ada tahapan. Gak mikir yang tinggi-tinggi dulu. Ya, dari bawah dulu. Mikir yang jadi pokok. Iman dulu dibina. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Wong iman saja, rukun iman saja belum beres. Wong nerima kekalahan saja belum bisa. Oh belum kalah ding, belum tadi. Iya Pak Nasir. Sudah nerima apa belum jenengan ini? Oh, sudah lama. Masih lama. Oh sudah lama menerima. Hah? Masih doa terus. Jadi ada skala prioritas. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Tugas manusia cuma menyampaikan. Untuk orang itu menerima alias jadi baik, semuanya di tangan Allah. Kita tugasnya cuma apa? Menyampaikan. Maka tadi kan dikatakan pada alif wallahi la ayyahdiya. Demi Allah, jika ada orang yang dapat hidayah lewat perantaraanmu, siapa yang beri hidayah? Allah. Kita cuma jadi perantara, berarti cuma sebab. Penyebab utama untuk orang ini berubah siapa? Allah dulu. Maka tugas manusia cuma nyampaikan saja. Mau diterima ya alhamdulillah, nggak diterima urusan dia dengan Allah. Iya kan? Kita kalau nyampaikan itu, kalau mau diterima ya alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Karena tugas kita cuma menyampaikan wa ma alaina illal balaghul mubin. Surat apa itu? Yasin. Tugas kita cuma menyampaikan. Untuk dia berubah, hak siapa? Allah. Ada yang disampaikan bolak-balik gak berubah-berubah. Contoh, paman Nabi SAW, Abu Thalib, bapaknya Ali. Sudah dinasihati oleh Nabi SAW atau tidak? Sudah. Berubah enggak? Enggak. Mau masuk Islam atau tidak? Tidak. Namun sudah didakwai apa belum? Sudah. Penjelasannya bagus enggak dari Nabi? Bagus sekali. Kurang apa lagi Nabi SAW coba? Kalau kita mungkin pakai emosi, Nabi SAW halusnya bukan main. Dia berubah enggak dari Islam? Enggak. Karena dia pentingkan omongan orang dia. Ali, pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, pentingkan omongan orang. Apa kamu mau tinggalkan budaya nenek moyangmu dulu, simbahmu dulu, Abdul Muthalib? Mikir-mikir dia, iya ya, saya kalau tinggalkan ini mau masalah. Nanti orang-orang menjauhi saya juga. Ya sudah, dia nggak jadi masuk Islam. Cuma gara-gara komentar orang, gara-gara komentar sahabat-sahabatnya coba.
Maka intinya kita itu kalau dakwah cuma menyampaikan. Namun sebisa mungkin kita sampaikan dengan cara yang baik biar dia dapat hidayah juga. Namun kalau sudah disampaikan ya sudah. Terserah nanti Allah nanti mau buka pintu hatinya ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Satu pelajaran lagi tadi, berarti kekuasaan itu kita minta atau bagaimana tadi? Tadi loh dari kisah Ali tadi diberi kan? Nah, diberi. Baiknya tidak meminta kekuasaan. Itu pelajaran penting lainnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Apa perbedaan mendasar nifas dengan istihadhah? Berapakah batasan waktu untuk masing-masing hal tersebut? Kalau darah wanita itu yang kena hukum ada 3 macam. Yang pertama haid. Yang kedua apa? Nifas. Yang ketiga istihadhah. Haid darah normal. Kalau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, bersamaan atau setelah melahirkan. Kalau istihadhah darah kotor, batasan waktunya istihadhah nggak ada. Namun kalau membedakan antara darah haid dengan istihadhah, harusnya perbandingannya itu haid dengan istihadhah. Kalau nifas, ibu habis melahirkan misalnya. Setelah 40 hari gimana? Kalau itu masih nyambung dengan nifas maka dianggap nifas. Yang tepat darah nifas tidak dibatasi waktunya. Minimalnya tidak ada, maksimalnya tidak ada. Seandainya ada yang 50 hari tetap masih dianggap nifas. Ini pendapat paling kuat dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sedangkan darah istihadhah ya kadang ini berlangsung lama, sehingga kalau ini istihadhah berlangsung terus-menerus coba minta saran dokter untuk mengobati istihadhah ini. Ustadz, bolehkah mengambil jamak takdim sebelum berangkat safar? Khawatir waktu selanjutnya tidak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna. Dan bolehkah sholat wajib dengan duduk karena di kereta? Kalau sholat wajibnya dengan duduk karena keadaannya tidak mungkin berdiri, boleh. Namun kalau di sini ditanyakan jamak takdimnya sebelum berangkat, boleh. Misalnya nih lagi di Imogiri, atau dia sudah berada di stasiun Tugu, terus ingin naik kereta, sudah masuk waktu zuhur, kereta berangkat jam 1 siang. Masalahnya kalau asar berarti masih di atas kereta. Maka saran saya baiknya sholat asar dimajukan ke waktu zuhur dengan jamak takdim. Nanti ketika waktu asar tiba di kereta tidak perlu sholat lagi. Karena lebih afdol sholat wajib itu ketika turun dari kendaraan, bukan di atas kendaraan, kalau memungkinkan. Kalau misalnya maghrib isya'nya cuma bisa di atas kereta saja, karena kalau dia undur keluar dari waktu sholat, terutama kalau maghrib isya misalnya keluar dari waktu isya, maka dia lakukan sholat maghrib isya di atas kendaraan. Tadi dengan cara duduk boleh. Namun catatan penting di sini, karena ini baru jamak takdim, keretanya belum jalan, maka sholatnya tetap zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak dikosor, karena belum keluar dari batas kota. Paham ya? Ya, karena belum keluar dari batas kota, berarti zuhurnya 4, asarnya 4, jamak takdimnya tanpa kosor. Ustadz, bagaimana hukumnya berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat wajib? Kalau menurut pendapat jumhur ulama, doa setelah wajib masih boleh.
Doa setelah sholat wajib masih boleh. Kalau masih boleh maka asalnya berdoa itu dengan mengangkat tangan. Berarti mengangkat tangan setelah sholat wajib untuk berdoa tadi dibolehkan pula. Apa dalil dari jumhur atau kebanyakan ulama tadi? Fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai dari suatu urusan maka beralihlah pada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan untuk Rabbmu berharaplah, yaitu berdoalah. Yang dimaksudkan dengan berdoa di sini yaitu setelah sholat wajib. Maka sebagian ahli tafsir tafsirkan ayat ini dengan mengatakan setelah engkau sholat wajib maka berdoalah. Berarti kalau diperintahkan berdoa, hukum asal berdoa itu dengan mengangkat tangan. Jadi masih dibolehkan. Saya masih tetap mengikuti pendapat jumhur ulama, ya, yang menyelisih ini cuma mazhab Hambali saja. Pendapat jumhur di sini insya Allah lebih kuat. Wallahu a'lam. Kapankah waktu dilaksanakan sholat 2 rakaat bagi pengantin baru? Apakah bacaan dikeraskan atau tidak? Kalau sholatnya di malam hari, untuk sholat pengantin baru ini sholatnya jahar. 2 rakaat tadi kapan dilaksanakan? Ya bisa langsung setelah akad juga bisa, sore hari juga bisa, malam hari juga bisa. Jika perempuan A berzina dengan laki-laki B lalu menikahnya dengan laki-laki C, bagaimanakah hukum waris dan kewaliannya? Susah ini jawabnya. Makanya masalah maksiat tuh nggak perlu saya jawab hukum. Contoh misalnya, ada yang mau minum miras pakai tangan kanan atau tangan kiri? Perlu nggak dijawab? Nggak perlu kan? Maksiat tadi nggak perlu dijawab kayak begini. Kamu tidak usah minum miras. Selesai. Rokok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Bapak-bapak. Baca bismillah atau tidak coba? Itu. Ngapain dibahas? Itu saya maksudkan tadi. Makanya ini kalau dia tanya kayak gini, perempuan A berzina dengan laki-laki B, ya, lalu menikah dengan laki-laki C. Pertama yang dibolehkan di sini kamu tobat dulu, karena sudah berzina. Nggak usah dibahas nikah dulu ini, suruh tobat dulu. Yang berzina tadi dua-duanya tobat. Kalau sudah tobat, nah itu baru dibolehkan dengan nikah lagi. Entah dia mau menikah tadi 2 tadi atau nikah dengan laki-laki lain. Syarat utama itu tobat. Ini syarat yang saya nilai disepakati semua mazhab ini. Yang cuma berbeda pendapat jika perempuan tadi hamil, terus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Nah ini baru beda pendapat. Jadi kesimpulannya di sini tentang masalah warisnya lagi. Nah, nanti melihat mana nikah yang sah ini antara keduanya. Secara hukum di KUA mereka itu kalau menikah, kalau punya kekuatan hukum berarti hak waris nanti dapat. Karena masalah nikahnya itu sudah dianggap sah. Wallahu a'lam. Pada sujud tahiyat akhir setelah bacaan pokok, apa ada bacaan lain? Mungkin duduk tahiyat akhir, setelah bacaan pokok ada bacaan lain. Bisa baca berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Terus dalam hadis disebutkan silakan berdoa sesuai dengan keinginannya. Asalkan kalau ini dalam sholat berarti berdoa dengan bahasa Arab. Setelah salam, noleh kanan dan ke kiri, boleh mengusap wajah apa tidak setelah itu? Baiknya setelah sholat tidak mengusap wajah, karena hadisnya tidak ada. Karena ini masih dalam proses ibadah, maka manut pada dalil. Kalau tidak ada dalil tidak usah dibuat-buat, ya, maka manut pada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak tetapkan untuk mengusap wajah, maka tidak perlu mengusap wajah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Dan
Insyaallah pertemuan pekan depan satu pertemuan lagi sebelum Ramadan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.